para imam, para frater, para suster, karyawan, karyawati, warga komunitas Rita, kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Kemarin sewaktu makan pagi di kamar makan Pala Romo, saya didekati oleh pastor paroki dalam minggu ini, Romo Ricard, bahwa esok waktu berkhotbah nanti Romo ringkas surat gembala. Jadi pada kesempatan ini baiklah kita mendengarkan surat gembala Uskup-Uskupan Maumere dalam menyongsong pilkada pada tanggal 27 November 2024, 10 hari lagi. Surat gembala Uskup Maumere menyongsong pilkada 27 November 2024. Ada 15 halaman, kita dengarkan dan saksama. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dalam surat gembala bab uskup ini ada 4 poin penting yang diangkat oleh bab uskup terkait dengan pesta rakyat yang akan terselenggara ini. Yang pertama, Yesus dan politik. Yesus diutus ke tengah situasi umat yang sedang mengalami krisis religius, politik, dan ekonomi. Di bidang religius, doa dan ritus kebaktian tidak lagi membawa orang kepada persekutuan yang mesra dengan Allah. Ritus hanya sebuah simbolisme terselubung dari sekelompok kecil orang yang menganggap diri suci. Di bidang politik, kehidupan mereka terlantar karena gaya kepemimpinan yang represif dan otoriter dari para penguasa Romawi kala itu. Di bidang ekonomi, mereka semakin susah karena beban pajak yang tinggi untuk kepentingan penguasa Romawi dan seluruh aktivitas pasar berada di bawah kontrol kekaisaran. Perjuangan Yesus untuk mewujudkan tugas perutusannya ini selalu berbenturan dengan para penguasa atau pemimpin politik yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Bandingkan Matius bab 20 ayat 25. Karena itu, Yesus mengingatkan kepada para murid dan orang banyak untuk berhati-hati terhadap para pemimpin yang menduduki kursi Musa. Mereka dikecam oleh Yesus seperti kubur yang bagian luarnya dilabur putih, sementara di dalamnya penuh dengan kebusukan. Inilah gambaran mentalitas pemimpin atau penguasa yang korup dan menindas. Kritikan dan kecaman Yesus kepada para penguasa itu telah membawa risiko bagi diri Yesus sendiri. Dibenci, ditolak, bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhan. Yesus meyakinkan para pengikutnya untuk terus memperjuangkan tegaknya kerajaan Allah di muka bumi, walaupun harus mengorbankan nyawa. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang kedua, gereja dan tanggung jawab politik. Saudara dan saudari terkasih, dalam konstitusi pastoral tentang gereja di tengah dunia dewasa ini, para Bapak Konsili Vatikan II merumuskan tugas perutusan gereja. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Inilah tugas perutusan gereja yang merupakan kelanjutan dari tugas perutusan Yesus Kristus. Gereja memiliki pandangan yang positif terhadap politik dan melihat politik sebagai ruang di mana
orang dapat mewujudkan nilai-nilai Injili sebagai dasar visi politik gereja yang terbuka, tidak diskriminatif, berpihak pada orang kecil, menghargai hak asasi manusia, solider, dan saling menolong demi terwujudnya kesejahteraan umum. Paus Fransiskus dalam imbauan apostolik Evangelii Gaudium menegaskan, jika memang tata masyarakat dan negara yang adil merupakan tanggung jawab sentral dari politik, maka gereja tidak bisa tinggal diam dan berpangku tangan dalam perjuangan menegakkan keadilan. Semua orang Kristen, termasuk pastor, dipanggil untuk menunjukkan kepedulian dalam membangun dunia yang lebih baik, yang layak dihuni oleh semua orang sebagai saudara-saudari. Selain para imam dan biarawan-biarawati, para awam khususnya memiliki tanggung jawab misioner dan kenabian yang mereka peroleh melalui sakramen pembaptisan untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis. Ini adalah kesempatan kita mempraktekkan iman dalam politik praktis yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum semua warga, tanpa ada diskriminasi, suku, agama, ras, golongan, ataupun daerah. Yang ketiga, Yesus, pemimpin yang ideal. Saudara dan saudari yang terkasih, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus adalah model kepemimpinan yang ideal. Meskipun disadari bahwa idealisme ini sama sekali tidak bisa dijangkau oleh manusia, namun demikian, karakteristik Yesus dalam memimpin harus menjadi model bagi setiap awam Katolik yang mau mengabdikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat. Melalui kutipan Injil yang telah kita dengarkan tadi, Yesus menegaskan tentang karakteristik seorang pemimpin yang ideal, yakni tidak memerintah dengan tangan besi, melainkan menjadi pelayan dan hamba yang mau mengabdi kepada masyarakat. Kekuasaan seorang pemimpin diperoleh ketika ia mengambil posisi sebagai seorang hamba, dan kehormatan seorang pemimpin mengalir dari jiwa pelayannya sebagai seorang beriman. Sedangkan kewibawaan seorang pemimpin nampak ketika ia turun dan menyapa masyarakat dengan lemah lembut dan dengan tulus mendengarkan suara jeritan penderitaan mereka. Paus Fransiskus pernah memberikan pesan inspiratif kepada para politisi di Italia sebagai berikut. Menjadi politisi adalah menjadi fasilitator atau mediator publik. Seorang bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur perlu berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau mereka tidak melakukannya, bagaimana mereka bisa menjadi fasilitator publik yang wajib mengerti apa kebutuhan masyarakat yang dilayaninya? Sangatlah berbahaya ketika politisi tersebut tidak menjadi mediator publik, tetapi bertindak seperti seorang makelar yang mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakat. Paus juga memuji para pemimpin yang menjadi fasilitator dan mempersembahkan hidupnya untuk mempersatukan rakyatnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan mencari berbagai solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Paus mengakui bahwa hal itu sama sekali bukan tugas yang mudah. Sering politisi merasa patah arang ketika saatnya dia pulang kerja, tetapi masih banyak hal yang belum terselesaikan. Paus menegaskan bahwa tugas tersebut merupakan panggilan mereka. Seyogianya pemimpin publik dan politisi pulang ke rumah dengan rasa lelah, tetapi hatinya penuh dengan cinta
karena dia telah menjadi seorang fasilitator. Ini adalah lelah yang membahagiakan. Paus juga berterima kasih dan mengucap selamat kepada politisi yang demikian. Bertindaklah seperti Yesus yang menemukan dirinya berada di kerumunan masyarakat ramai, sampai kadang dia sulit bernafas. Masyarakat mencari Yesus karena tahu dia akan menjawab kebutuhan mereka. Kelelahan berada di tengah kerumunan rakyat yang datang mencarimu karena mereka tahu mereka bisa mengandalkanmu. Yang keempat, memilih adalah panggilan nurani. Saudara dan saudari yang terkasih, sejalan dengan spirit sinode pertama dan kedua Keuskupan Maumere, Bapak Uskup mengajak kita sekalian untuk kembali melihat sejauh mana umat Keuskupan Maumere telah mendapatkan pencerahan politik melalui pendidikan politik kritis. Bapak Uskup percaya bahwa para pelayan pastoral di Keuskupan Maumere telah berbuat banyak untuk menjadikan umatnya sebagai warga masyarakat yang sungguh memahami dengan benar tentang politik, meskipun masih ada umat yang belum memahami dengan benar tentang politik. Melalui pemahaman yang benar tentang politik, umat diharapkan mampu menggunakan hak pilihnya dan mengkritisi situasi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam roda kepemerintahan yang sedang berjalan. Dengan demikian, umat tidak terprovokasi dan dibohongi melalui janji-janji serta kontrak politik saat kampanye. Selanjutnya, kita juga tidak lagi menjadi orang yang hanya berpasrah atau menerima keadaan. Khusus dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sika dan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 November 2024 nanti, kita berurusan dengan dua hal penting. Pertama, pengembangan sistem politik yang lebih baik yang dapat menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, tegaknya hukum yang berkeadilan dan kesejahteraan bersama, khususnya peningkatan sebagian besar warga yang masih hidup dalam belenggu kemiskinan. Kedua, pemilihan kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin berkualitas yang mau mengabdi sebagai pelayan masyarakat dan yang memiliki kemampuan serta kepedulian untuk menyelenggarakan satu pemerintahan yang bersih sesuai dengan panggilan nurani sebagai orang beriman dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Gereja mendukung prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan sebagai warga gereja, sekaligus juga warga negara, kita diharapkan untuk berkomitmen dengan melibatkan diri secara aktif dalam pesta demokrasi, tanpa harus mengambil sikap golput. Karena orang-orang yang mengambil sikap golput menunjukkan ketidakdewasaan atau bahkan akan menjadi orang yang gampang mencuci tangan atas segala peristiwa apapun yang sedang dan bakal terjadi. Marilah kita ikut memilih, karena memilih adalah panggilan nurani kita sebagai orang beriman untuk menentukan masa depan daerah, provinsi, dan bangsa kita. Saudara dan saudari yang terkasih, komitmen politik kita sebagai orang Katolik jauh melampaui kewajiban kita untuk memilih pasangan calon pemimpin. Partisipasi kita dalam partai politik hendaknya tidak hanya terjadi reformasi secara struktural, mulai dari pusat hingga ke daerah, melainkan lebih lagi mesti terjadi transformasi. Dengan kata lain, kehadiran kita dalam kontestasi politik dapat membawa perubahan dan pembaharuan hidup bagi masyarakat pada umumnya.
kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi dalam segala situasi, baik atau tidak baik. Bapa Uskup mengajak kita sekalian, para imam, biarawan, biarawati, dan umat awam untuk tetap eksis sebagai garam dan terang bagi masyarakat di mana saja kita berada. Semoga berkat Kristus Raja dan doa Maria Bunda segala bangsa senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Maumere, 17 November 2024. Teriring salam, doa, dan berkat. Uskupmu Edwaldus Martinus Sedu, Uskup Keuskupan Maumere. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam kisah Injil yang sudah kita dengarkan tadi, Yesus berbicara tentang akhir zaman. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat untuk kita juga turut terlibat dan berpartisipasi dalam pesta rakyat yang akan berpuncak pada tanggal 27 November. Beragam tanda, rambu-rambu sudah kita temukan dalam diri calon-calon pemimpin kita. Itu adalah bekal bagi kita untuk memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin daerah kita. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak dan tepat. Tuhan memberkati.